أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في آيات أخرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, bahkan nikmat yang paling besar yang Allah masih tanamkan di dalam jiwa raga kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata lain selain mengucapkan kata tahmid. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat kemuliaan, di mana nabi-nabi lain tidak bisa memberikan syafaatnya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan memanggil kita, ya ummati ta'al. Hai umatku, mari ke sini. Dengan apa Rasulullah tahu bahwa kita adalah umatnya? Karena selalu istiqomah berselawat kepada beliau. Dan orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah berikan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Wa huttat anhu asra sayiat, kemudian ditutupi 10 kejelekan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, kemudian Allah tingkatkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muliakan Allah, khatib yang dhaif berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalal. Karena dengan takwa inilah Allah bedakan kita di Masjid Al-Fatah ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat bentuk wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan adalah hati kita. Apakah ada takwa di sana dan amal-amal soleh yang selalu kita perbuat. Kaum muslimin dan muliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman saja.
Tetapi masalah ini Allah panggil seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Untuk apa Allah panggil kita? U'budu, beribadahlah kalian. Menyembahlah kalian. Kepada siapa kita berikan sesembahan tersebut? Kepada siapa kepengabdian terbaik kita berikan? Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Kepada Tuhan yang telah memberikan kita nikmat hidup. Kepada Tuhan yang telah memberikan kita segalanya. Maka kalau ibadah sudah diberikan selain kepada Allah kaum muslimin, Allah marah kepada kita. Allah turunkan bencana kepada kita. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi itu mengeluarkan semuanya. Wa qalal insanu malaha, kemudian manusia datang, mereka bertanya, ada apa ini? Kenapa terjadi yang namanya bencana? Kenapa terjadi yang namanya puting beliung? Bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengambil itibar. Oh, ternyata ibadah tidak lagi diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah, Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dengan takwa dan ibadah inilah Allah akan menilai kita. Apakah kalau kita sholat di Masjid Al-Fatah Unilak ini, Allah bertambah jabatannya, Allah bertambah posisi dan derajatnya? Itu tidak sama sekali menambah sedikit pun di sisi Allah. Ataupun kita bermaksiat kepada Allah, begitu juga. Tidak ada juga bertambah derajat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap Malikul Mulki. Dia raja di segala raja. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum minal jinni wal insi kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Jikalau seandainya manusia yang pertama aku ciptakan, kata Allah, bahkan sampai manusia yang terakhir aku ciptakan, kata Allah, mereka itu bertambah keimanannya, levelnya bertakwa kepada Allah seperti takwanya Nabi Muhammad, kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah sedikit pun yang ada di kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita semua bermaksiat kepada Allah. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum minal jinni wal insi kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin minkum mazada manaqasa zalika fi mulki syai'a. Jikalau manusia yang pertama aku ciptakan sampai yang terakhir, kata Allah, dari bangsa jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka itu bermaksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, manaqasa zalika min mulki syai'a, itu juga tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisiku. Lalu untuk apa kita beribadah sholat Jumat sekarang ini? Untuk apa kita bangun subuh bersusah payah? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu semua amal-amal kalian. Uhsihalakum, aku catat, kata Allah. Aku catat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji zarah pun aku akan balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil kejahatan pun aku akan balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mencari ibadah apa yang kecil ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Oh, ternyata ibadah yang paling kecil yang tidak mengeluarkan yang namanya biaya yang besar adalah senyum dengan saudara kita. Itu adalah sekecil-kecilnya ibadah sebesar biji zarah, dan itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas kita menyimpulkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah kepada Dia adalah Allah ciptakan surga dan neraka. Pada akhirnya kita semua akan dipilih apakah masuk ke dalam jannahnya atau masuk ke dalam narnya, ke nerakanya. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, ajak saudara-saudara kita, ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga-keluarga kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan mereka untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita heran, banyak orang tua yang tidak mau membawa anaknya ke masjid. Dia biarkan anaknya untuk tidak sholat Jumat. Dia biarkan anaknya untuk tidak sholat 5 waktu. Maka kita sangat bangga dengan orang tua yang jikalau ada anaknya di rumah, dia ajak anaknya untuk sholat berjamaah ke masjid. Dan itu adalah salah satu untuk kita menuju jannahnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdas syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tidak banyak yang bisa melampaui itu. Kalaupun ada, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang Allah berikan saat sekarang ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, ayalah shalah, maka kita tutup laptop kita semuanya. Kita tutup pekerjaan kita semuanya. Kita tasarruf, bersegera menuntut atau belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang wajib, maka kita pilih yang lebih wajib untuk kita ikuti. Maka kita kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala